Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang penggunaan pintu tol otomatis dengan anggota Wahid Al-Muiz, Amalia Maharani, Filan Muhammad Calvin, Muhammad Akbar Fadila, Ahmad Suteju Abisesa, dan saya sendiri Raisa Anggun Reskita. Poin pertama yang akan kami presentasikan adalah penerapan computational thinking pada program yang kami kerjakan, yaitu pintu tol otomatis. Computational thinking ini sendiri terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah decomposition, atau pemecahan masalah menjadi masalah yang lebih kecil lagi agar lebih mudah diselesaikan. Yang kedua adalah pattern recognition, atau penganalisaan pola dari masalah ini sendiri. Yang ketiga adalah abstraction, yaitu pembuangan hal-hal yang menurut peneliti tidak penting. Yang keempat adalah algorithm design, yaitu langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk computational thinking yang kita terapkan pada program kita adalah abstraction. Untuk computational thinking yang kita terapkan pada programnya adalah abstraction, menghilangkan hal-hal yang menurut kami kurang penting. Hal yang menurut kami kurang penting ini adalah tapping e-toll card. Kenapa? Dengan dihilangkannya tapping e-toll card, kami rasa akan lebih mempersingkat waktu pengemudi melakukan perjalanan. Selain itu, pada era seperti ini di mana wabah COVID-19 ada di mana-mana, dengan menghilangkan tapping e-toll card akan meminimalisir kontak fisik sehingga dapat mengurangi risiko penularan COVID-19. Jadi menurut kami dengan dihilangkannya tapping e-toll card, maka akan lebih efektif lagi ke depannya penggunaan pintu tol otomatis. Berdasarkan computational thinking yang kami paparkan sebelumnya, maka dari itu ide yang kami usung adalah sistem pembayaran tol secara non-tunai dengan menggunakan barcode. Mengapa kami memilih pembahasan ini? Seperti yang kita tahu, alat pembayaran tol sudah beralih dari tunai menjadi non-tunai dengan menggunakan kartu tol. Namun, kami rasa penggunaan kartu tol ini masih kurang efektif karena terkadang kartu tol tidak terbaca oleh sistem yang menyebabkan antrian pada pintu tol menjadi panjang, apalagi saat musim liburan tiba. Selain tidak terbaca, habisnya saldo pada kartu dapat menyebabkan palang pintu tidak terbuka, sehingga dapat menghambat pengguna yang lain. Selain itu, pada masa normal baru seperti sekarang ini, kita semua dituntut untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan dituntut untuk selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, apalagi terhadap barang-barang yang sering disentuh oleh banyak orang. Jadi, pada sistem kali ini, fungsi barcode ini sebagai chip identitas suatu kendaraan yang akan digunakan. Setelah itu, barcode ini menjadi alat pembayaran non-tunai saat menggunakan fasilitas jalan tol. Karena si barcode ini selain berisi data pengguna dan jenis mobil, juga terkoneksi dengan rekening si pemilik mobil. Dan yang ketiga ini, barcode ini bisa menjadi penanda masuk serta keluarnya kendaraan dari tol. Karena barcode ini bisa mengirimkan lokasi di mana si pengguna tol ini masuk dan nantinya ketika keluar juga akan mengirimkan lokasinya. Untuk kendalanya pada penggunaan barcode kali ini, barcode bisa aja tidak dapat dipindai karena kendaraannya kotor. Jadi barcode ini ketutupan oleh kotoran. Dan yang kedua ini barcode-nya ini tidak terdaftar atau telah kadaluarsa. Bisa aja ada kesalahan ketika membuat barcode ini sehingga barcode-nya menjadi tidak bisa di-scan ataupun barcode-nya sudah habis masa pakainya. Dan komponen utama pada sistem barcode ini ada 3. Yang pertama itu barcode-nya tentu, yaitu barcode scanner, dan yang ketiga ini palang pintu tol. Bagaimana sih cara kerja sistem pembayaran ini? Kali ini saya akan menjelaskan simulasi tentang bagaimana cara untuk melakukan transaksi pembayaran tol dengan menggunakan barcode. Saya bagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap kendaraan memasuki gerbang tol, dan yang kedua, tahap pada saat kendaraan keluar gerbang tol. Kendaraan memasuki gerbang tol. Pertama, kendaraan memilih salah satu pintu tol. Kecepatan maksimum yang diperbolehkan adalah 10 km per jam. Yang kedua, barcode akan dipindai secara otomatis oleh sistem. Yang ketiga, informasi terkait barcode dan kendaraan akan muncul di tabel deskripsi.
sekaligus mengirim informasi terkait jenis kendaraan dan lokasi pintu masuk tol ke rekening pemilik kendaraan. Yang muncul di tabel deskripsi berupa jenis kendaraan, plat nomor, dan pemilik kendaraan. Dan yang muncul di rekening pemilik itu sama seperti di tabel deskripsi, namun ada tambahan lokasi akses ke pintu tol dan waktu akses pintu tol. Poin keempat, jika barcode telah kadaluarsa atau tidak terdaftar, pintu tol tidak akan terbuka. Maksudnya kadaluarsa tersebut si pemilik tidak memperpanjang masa tenggang si barcode atau si pemilik itu tidak mengisi saldo dari barcode tersebut. Poin kelima, jika barcode benar, pintu tol akan terbuka, maka si pemilik kendaraan bisa menikmati fasilitas tol. Selanjutnya, pada saat kendaraan keluar gerbang tol, pertama, kendaraan memilih salah satu pintu tol, sama seperti kendaraan memasuki gerbang tol. Yang kedua, barcode akan dipindah secara otomatis oleh sistem. Ketiga, informasi keluar masuk tol diakumulasikan sebagai total biaya. 4. Secara bersamaan, sistem akan mengirim informasi ke rekening pemilik kendaraan. Pada saat itu juga, saldo akan terpotong akibat penggunaan fasilitas jalan tol. Sama seperti pada saat memasuki gerbang tol, informasi yang dikirim. Namun, pada saat keluar gerbang tol, itu ada total biaya akibat penggunaan fasilitas jalan tol. Saat itu juga saldo akan terpotong. Kemudian pada poin kelima, palang pintu tol akan terbuka jika transaksi sudah dilakukan. Poin keenam, histori transaksi akan tersimpan otomatis. Maksudnya tersimpan otomatis itu tersimpan ke rekening pemilik kendaraan. Jadi si pemilik kendaraan itu mengetahui bahwa saldonya terpotong itu karena apa. Untuk menjelaskan proses-proses dari cara kerja pintu otomatis, kita menggunakan flowchart seperti berikut. Proses dimulai. Pertama, barcode pada kendaraan akan di-scan. Kemudian, akan dilakukan pengecekan terhadap barcode tersebut. Apabila barcode tidak terdaftar, maka akses akan ditolak, kemudian gerbang tol tidak terbuka, dan proses selesai. Apabila barcode terdaftar, maka monitor akan menunjukkan identifikasi jenis kendaraan, pemilik, dan juga jumlah saldo. Kemudian akan melakukan pengecekan terhadap kendaraan atau pemilik. Apabila kendaraan atau pemilik bermasalah, maka gerbang tol tidak terbuka. Pada tahap ini juga, petugas akan diberitahu akan informasi tersebut, kemudian proses selesai. Apabila kendaraan atau pemilik tidak bermasalah, maka gerbang tol terbuka dan pengguna menggunakan jalan tol seperti biasa. Kemudian pengguna memilih pintu keluar tol. Pada pintu keluar tol, akan dilakukan pengecekan terhadap saldo. Apabila saldo tidak mencukupi, maka gerbang tol tidak terbuka dan petugas akan diberitahu. Kemudian proses selesai. Apabila saldo mencukupi, maka pintu terbuka, kemudian proses selesai. Baik, jadi di sini kita udah ada source code untuk programnya. Jadi untuk penjelasan singkat dari source code ini, kita ada data pengguna. Jadi ini udah terisi. Jadi di sini ada jenis kendaraan, kemudian ada nama pemilik dan juga sisa saldo. Di sini kita pakai matriks atau bisa disebut juga array dalam array. Nah, itu ntar jadi di sini adalah list pengguna. Jadi list penggunanya untuk mereferensikan data pengguna. Jadi misalkan di sini ada 00, berarti itu adalah array 0 dalam 0. Jadi ini adalah mobil kecil, kemudian 01 itu adalah array 0, kemudian 1, jadi itu adalah nama, setuju, dan 02. Jadi itu maksudnya adalah array 0 dan dalamnya adalah yang kedua. Nah, jadi itu ini sama semua untuk yang lainnya. Nah, di sini ada list pengguna bermasalah. Jadinya di sini kita ada variasi lain apabila ada pemilik atau kendaraan yang bermasalah. Nah, kemudian di sini kita ada untuk input, adalah untuk input barcode.
Kemudian di sini adalah untuk mengecek apakah pengguna terdaftar atau tidak. Kemudian di sini ada apabila pemilik bermasalah atau tidak. Di sini ada untuk fungsi memilih pintu masuk tol. Kemudian ada juga di sini untuk ini output pada monitor nanti. Ini juga ini berdasarkan barcode yang di input sebelumnya. Kemudian di sini ada pilih pintu keluar. Nah, di sini juga apabila pilih pintu keluarnya sama dengan pilih pintu masuk, maka ntar ada output tidak bisa keluar pada pintu masuk. Jenis mobil, jadi di sini untuk membedakan tarif. Jadi apabila mobil kecil, truk kecil, dan truk besar akan memiliki saldo yang berbeda. Jadi ini adalah tarif-tarifnya. Nah, di sini bisa lihat misalkan tarif 8.000 dikali N. Nah, ini nanti N-nya berasal dari jenis mobilnya gitu. Di sini kebanyakan kita menggunakan fungsi dan juga if elif. Dan ini adalah untuk nanti cek saldo pada keluar. Dan ini adalah fungsi-fungsi untuk user interface-nya sendiri. Nah, sebelum pusing, mari kita lihat programnya itu sendiri. Jadi kita F5. Baik, jadi ini adalah tampilan programnya. Masukkan barcode. Jadi kita langsung saja coba beberapa dari barcode yang sudah terdaftar tadi. Kita coba pada 101112 atau oke. Di sini ada pilih pintu masuk tol, dan sebenarnya di sini pada screen capture ada pilihannya drop down, tapi di sini error dan tidak muncul. Jadi kita langsung saja pilih Purbalenyi, sini muncul. Setelah pilih dan pintu terbuka, pilih pintu keluar. Jadi apabila misalkan kita pilih Purbalenyi lagi, maka tidak bisa keluar pada pintu masuk karena jadinya error. Kita coba pada Pasteur. Nah, jadi di sini karena saldonya cukup dan tarifnya segini. Oke, jadi ini untuk truk besar, pintu terbuka, tarifnya 72.000. Baik, kalau misalkan kita coba pakai pada user, misal barcode 404142. Kita coba Purbalenyi dan kita coba Pasteur. Nah, di sini karena jenis kendaraan adalah mobil kecil, jadi tarif tol hanya 12.000, sehingga beda 6 kali lipat dengan truk besar. Jadi apabila input misalkan pada barcode-nya yang terscan adalah 777777, maka pengguna tidak terdaftar dan pintu tol tidak terbuka. Dan apabila kita coba pada barcode 303132, ini adalah demonstrasi pengguna yang bermasalah. Di sini apabila barcode sudah terdeteksi, kemudian akan ada keluar alert pemilik mobil VLAN bermasalah. Kesimpulannya, sistem barcode ini lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan kartu. Selain mempersingkat atau mengefektifkan waktu, pengendara tidak perlu membuka kaca jendela kendaraannya, seperti pembayaran menggunakan kartu. Penggunaan barcode ini sangat disarankan saat masa pandemi ini karena kita tidak perlu melakukan kontak langsung dengan benda luar, apalagi benda yang sering disentuh banyak orang. Selain sebagai alat pembayaran, barcode ini berfungsi sebagai alat identitas kendaraan. Alat ini bisa mengetahui posisi kendaraan yang telah dicuri ketika memasuki tol. Alat scan yang berada di gardu tol akan mengirim informasi kendaraan kepada pemilik asli kendaraan. Dengan kata lain, alat ini membantu polisi untuk menekan angka pencurian kendaraan khususnya mobil. Alat barcode juga memiliki peran penting jika dikembangkan di Indonesia, terutama mengenai peraturan pemerintah yang membatasi jumlah kendaraan yang dimiliki oleh seseorang, terutama kendaraan pribadi. Satu barcode hanya untuk satu kendaraan bermobil dan satu pemilik. Jika pemilik ingin menambah mobil,
maka pembuatan barcode akan lebih mahal, bahkan 2 kali lipat dari biaya pembuatan semula. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.